Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Kembali lagi di channel ICT SMK Negeri Jawa Tengah. Nah, karena ada adik yang tanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial PPDB SMK Negeri Jawa Tengah. Sebelum itu, adik-adik harus tahu tentang persyaratan calon peserta didik SMK Negeri Jawa Tengah. Nah, untuk selengkapnya adik-adik dapat membaca di link di bawah ini ya, di http://ppdb.smknjtg.sj.id atau di smknjateng.sj.id. Terus selanjutnya kami akan menjelaskan tentang prosedur dan mekanisme PPDB SMK Negeri Jawa Tengah. Nah, perlu diketahui bahwa SMK Negeri Jawa Tengah membuka 3 seleksi dalam PPDB SMK Negeri Jawa Tengah. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi tertulis, dan yang terakhir adalah seleksi tes kesehatan, tes wawancara, tes psikotes, tes kebugaran, dan tes visitasi rumah. Terus perlu diketahui lagi bahwa pada seleksi tahap 1 adik-adik harus mengirimkan berkas-berkas ke sekolahnya masing-masing. Kalau adik-adik daftar di SMK Negeri Jawa Tengah yang di Semarang, adik-adik dapat mengirimkannya yang di Semarang. Kalau yang di Pati ya silahkan yang di Pati, atau yang di Purbalingga ya nanti adik-adik dapat mengirimkannya di yang di Purbalingga. Nah, untuk berkas-berkasnya itu ini ada banyak sekali ya, saya bacakan. Yang pertama itu adik-adik harus mencetak formulir pendaftaran yang telah diisi secara online di web ppdb.smknjtg.sj.id ya. Terus yang nomor 2 ada fotokopi KK, itu harus dilegalisir dari Dukcapil di tiap-tiap kabupaten atau kota adik-adik. Terus selanjutnya ada fotokopi KTP orang tua ataupun wali, itu pun harus dilegalisir dari Dukcapil kabupaten atau kota. Terus selanjutnya ada fotokopi akte kelahiran, itu pun harus dilegalisir dari Dukcapil juga. Terus ada fotokopi KPS, KIP, PKH atau surat keterangan tidak mampu dari kota ataupun kabupaten atau dari kecamatan, atau bisa dari kepala desa atau lurah. Itu kalau yang KPS, KIP atau PKH itu harus dilegalisir oleh kelurahan, nggak usah jauh-jauh ke Dukcapil atau ke Kementerian Sosial di Jakarta sana, nggak usah ya. Terus yang nomor 8 itu ada fotokopi rekening listrik 1 bulan terakhir, baik itu yang prabayar ataupun pasca bayar. Yang penting 1 bulan terakhir, jangan yang 3 bulan terakhir atau 3 tahun terakhir, itu jangan ya. Terus yang nomor 8 itu fotokopi raport semester 1 sampai semester 5. Itu berarti semester 1 kelas 1, semester 2 kelas 2, semester 1 kelas 2, semester 2 kelas 2, sama semester 1 kelas 3 itu. Nanti difotokopi dan dilegalisir juga sama kepala sekolah atau wakil kepala sekolahnya. Terus ada surat rekomendasi Kepala Satuan Pendidikan yang menyatakan bahwa berdasarkan rekam jejak dari kepala sekolahnya itu, bahwa selama adik-adik berada di SMP atau MTS atau sederajat, itu adik-adik itu berkelakuan baik atau berprestasi. Ini seperti SKCK dari polisi, tapi ini berasal dari sekolah. Terus fotokopi piagam penghargaan apabila adik-adik mempunyai, tapi jangan banyak-banyak, cukup 3 aja yang terbaik. Terus yang selanjutnya ada menyertakan fotokopi ijazah legalisir sama SKH UN bagi siswa yang berkelulusan tahun 2018 sama 2019 atau tahun kemarin ya, tidak tahun sekarang. Jadi ini 1 tahun terakhir, terus daftar di SMK Jateng gitu. Foto berwarna dengan objek rumah atau kontrakan yang ditempati oleh orang tua dengan ukuran 3R, yaitu tampak depan, samping, dalam atau ruang utama atau ruang keluarga, dapur, dan kamar mandi. Terus selanjutnya semua berkas itu nanti dikirimkan ke sekolah tujuannya masing-masing, Semarang, Pati, ataupun Purbalingga. Terus selanjutnya setelah adik-adik mengirimkannya, nanti ada pengumuman seleksi tahap 1 itu apakah lolos atau tidak. Nanti apabila adik-adik lolos, nanti adik-adik harus mengeprint kartu peserta di website PPDB SMK Negeri Jawa Tengah ya. Terus selanjutnya adik-adik melakukan seleksi tahap 2, yaitu seleksi tertulis seperti Mapelnas, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia,
Hah? Langsung Ya, usah terlalu rinci. ya terus selanjutnya ada nah itu ada di 6 titik. 6 titik secara serempak. Yang pertama itu di Magelang. Di Magelang itu di SMK Negeri 1 Magelang. Terus yang di Semarang itu di SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang. Terus yang di Pati itu ada di SMK Negeri Jawa Tengah yang di Pati. Yang di Purbalingga atau Karisidenan Purbalingga itu di SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga. Yang Karisidenan Pekalongan nanti ada di SMK Negeri 2 Pekalongan. Yang di Surakarta nanti ada di SMK Negeri 2 Surakarta. Terus selanjutnya apabila ada adik lolos pada seleksi tahap 2, nanti adik akan melaksanakan seleksi tahap 3, yaitu seleksi tes wawancara, tes kebugaran, tes psikotes, sama tes visitasi. Nah, langsung saja kita buka browser Google Chrome. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang mau daftar di SMK Negeri Jawa Tengah melalui pendaftaran online, tidak disarankan untuk menggunakan smartphone maupun handphone. Dan kami sarankan untuk menggunakan laptop maupun PC, serta menggunakan software browser Google Chrome. Dan tentunya coba dicek kembali untuk koneksi internetnya apakah sudah terkoneksi ataukah belum. Ya, langsung aja kita buka Google Chrome. Klik, langsung aja kita ke linknya ppdb.smknjateng.sch.id. Bentar. Nah, ini adalah tampilan pertama kali saat kita memasuki website penerimaan peserta didik baru SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang, Pati, maupun di Purbalingga. Nah, kita scroll ke bawah dulu. Apa yang perlu diperhatikan? Ini kita harus cermati dulu bagaimana cara registrasinya, gimana caranya kita melakukan registrasi, dan bagaimana kita melengkapi persyaratannya. Ya. Terus apabila kita masih bingung dengan penggunaan dan pedoman dari PPDB SMKN Jateng untuk SC2ID, kita buka link baru pedoman PPDB di sini ya, diklik. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Di website ini akan keluar bagaimana informasi tentang sekolah menengah kejuruan negeri Jawa Tengah yang khusus keluarga kurang mampu bagi warga Jawa Tengah. Ini di sini ada informasi tentang program keahliannya di Semarang, di Pati maupun di Purbalingga. Terdapat kriteria calon peserta didiknya, ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi. Ini semuanya dibaca. Terus di sini ada link untuk pendaftaran online yang dapat diakses melalui http://pdb.smknjateng.sc.id. Terus selanjutnya ini ada call centernya, ada di kampus Semarang, kampus Pati, dan kampus Purbalingga. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah lagi, ada informasi tentang jumlah total pendaftarnya, ada 795. Ada hari sebelum ditutup pendaftarannya, ada jumlah pengunjung aktif dan pendaftar yang telah mengisi biodata. Terus ke bawah lagi ada visi dan misi SMK Negeri Jawa Tengah. Ke bawah lagi ada alamat di tiap-tiap kampus. Untuk kampus Semarang ini ada di Jalan Bertojoyo nomor 1 Plombokan. Untuk di yang SMK Negeri Jawa Tengah di Pati ada di Jalan Raya Pati Tlogowungu kilometer 3, dan di SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga di Jalan Letnan Jenderal Sudani RT 4 RW 1 Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Nah, apabila kita sudah memahami penggunaan dan pedoman ini, langsung aja kita masuk ke akunnya. Kalau adik-adik belum daftar, maka daftar di sini. Klik di sini. Kita masukkan nama lengkapnya. Nama lengkap, NSN, kita lulus. Langsung kita isi captcha 428205. Kita klik daftar. Karena berhubungan saya sudah daftar, jadi saya tinggal masuk. Ya, tapi jangan lupa kalau sudah daftar, kita harus menyimpan sandi dan akunnya secara baik-baik. Contohnya saya simpan di sini. Ini akunnya, ini sandinya. Udah. Kita tinggal masuk. Udah masuk. Passwordnya kita copy aja. Copy. Mohon maaf. Kita isi 42 5. Masuk. Nah, ini dapat disimpan atau jangan pernah
bisa disimpan klik atau tidak, jangan pernah. Nah, ini tampilan pertama kali saat kita masuk ke akun calon siswa di PPDB SMK Negeri Jawa Tengah. Ini bisa kita baca bahwa seluruh proses pendaftaran SMK Negeri Jawa Tengah itu tidak dipungut biaya. Jadi berhati-hatilah terhadap penipuan yang mengatasnamakan panitia SMK Negeri Jawa Tengah. Terus mohon baca panduan lengkap yang dapat diunduh di halaman depan di sini. Ini dibaca dan dipahami dulu apa aja persyaratannya. Terus data yang sudah disimpan nanti akan diinput di form ini itu tidak dapat diubah kembali kalau sudah benar-benar di save. Nanti kalau sudah dikirim tidak dapat diubah kembali. Jadi nanti kalau adik-adik mau mengisi formnya, adik-adik harus menyiapkan berkas-berkas untuk mengisi form data. Jadi kalau adik-adik tidak lagi membawa berkas, adik-adik bisa logout dulu, terus bisa login lagi kayak tadi gitu. Ya, terus bisa scroll ke bawah lagi. Ini terdapat alur pendaftaran PPDB Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jawa Tengah. Ini ada tanggal-tanggal pentingnya. Ini dari mulai pendaftaran online sampai ke daftar ulang. Ya, ini dapat dicatat dan dipahami baik-baik tentang tanggal-tanggal pentingnya. Tanggal 24 sampai tanggal 10 April, tanggal 17 April itu ada pengumuman lolos seleksi tahap 1 sampai nanti di pengumuman calon peserta didik yang diterima tanggal 15 Juni. Ya, ini adik-adik tolong dipahami dan diingat-ingat, dicatat mungkin, di-download bisa pakai ini, simpan gambar sebagai bisa. Ya, terus selanjutnya kita ke pack pengumuman. Di pack pengumuman ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari ppdb.smknjtg.sj.id. Di sini kalau ada pengumuman di sini yang kalau ada mendaftar di SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang bisa di link ini. Kalau yang di Pati di sini, kalau yang di Purbalingga di sini bisa. Semuanya ada. Ini yang di Semarang, ini yang di Pati, ini yang di Purbalingga. Bentar. Ini yang di Purbalingga. Ya. Terus selanjutnya kalau adik-adik masih bingung mau ke prodi mana, ini ada pohon karir. Jadi kalau adik-adik contohnya mau ke bisnis konstruksi dan properti, nanti lulus bisa menjadi estimator, terus bisa jadi drafter, bisa jadi admin RAB, bisa menjadi produsen bahan bangunan dan lain sebagainya. Nah, terus kalau adik-adik mau ke TITL bisa ke maintenance and repair, bisa jadi PLN, bisa jadi teknik elektrik dan lain sebagainya. Terus ini kalau yang di Jawa Tengah Pati ada TPHP, bisa menjadi quality control, bisa jadi wirausaha bahan baku pangan dan lain sebagainya. Terus yang di TBBO ada jadi mekanik, bisa jadi painting and body repair bisa. Terus untuk yang di SMK Jawa Tengah di Purbalingga itu teknik permesinan, jadi bisa jadi maintenance, bisa jadi pengelasan, bisa jadi operator CNC, bisa jadi manufaktur, bisa jadi mesin perkakas, industri mesin perkakas, bisa jadi operator konvensional dan lain sebagainya ya. Terus kalau adik-adik masih bingung mau pilih jurusan yang mana, bisa diklik di sini di profil jurusannya. Contohnya kalau mau ke bisnis konstruksi dan properti itu apa sih? Kita klik di sini, ini ada profil jurusannya ya. Bisa klik di sini, so kita lihat. Lihat. Ya. Ini ya. Atau kalau tidak, kalau adik-adik mau perkembangan yang lebih lanjut tentang PPDB SMK Negeri Jawa Tengah, bisa lihat di sini di YouTube SMK Negeri Jawa Tengah. Ya, di sini bisa di-subscribe. Di sini ada video tentang SMK Negeri Jawa Tengah. Ada banyak tentang apa aja SMK Negeri Jawa Tengah. Apabila teman-teman masih belum tahu tentang SMK Negeri Jawa Tengah, bisa dilihat, ditonton video-videonya. Di sini sudah ada penjelasan, ada video-video tentang pendidikan SMK Negeri Jawa Tengah ya. Terus selanjutnya kalau adik-adik sudah mantap mau pilih jurusan yang mana, terus sudah memiliki kelengkapan brosur, kelengkapan
kapan surat menyurat, langsung aja kita ke from, ke back from ya. Terus contohnya kita mau ke jurusan bisnis konstruksi dan properti ini, terus tempat tanggal lahir contohnya Cilacap, tanggal lahirnya 24 Juli 3. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, provinsi Jawa Tengah, kabupaten kota Cilacap, kecamatan contohnya Banjarsari, Banyu Urip, RT 06 RW 03, Jalan Ahmad Yani contohnya Yani, atau kalau tidak nomor 1, atau kalau tidak punya jalan bisa di strip, bisa di sini bisa ya. Kalau punya jalan ditulis aja Jalan Ahmad Yani nomor 1 A tuh. Terus status kepemilikan rumah contohnya kalau rumah sewa jumlah saudara contohnya ada 2, anak ke 2, tinggi badan 162, berat badan 52, golongan darah A B, status anak kandung, nomor kartu keluarga 3322445566778002 contohnya ya. Terus jenis kartu miskin KIP contohnya. Terus nomor kartu miskin bisa kita beri contoh, kalau contohnya 334564747574. Nah, terus nama lengkap ayah contohnya Budi Dermawan. Terus pendidikan terakhir ayah contohnya kalau SD, pekerjaannya dan lain-lain contohnya petani itu, penghasilan tiap bulan contohnya 1.500.000 sampai 2 juta. Terus nomor HP aktif 08765676567432. Terus nama lengkap ibu Ratnasari. Pendidikan terakhir ibu SMP misalnya, pekerjaan ibu sebagai dan lain-lain buruh. Terus penghasilan tiap bulan ibu sama kayak ayah 1.500.000 sampai 2 juta. Status orang tua kandung ya. Terus data akademik raport ini wajib diisi ya. Jadi contohnya saya nilai semester 1 bahasa Indonesia itu 95, KKM-nya dari sekolah sendiri menentukan bahwa 76, nilai semester 2 saya 98, naik, nilai KKM-nya masih tetap 76. Nanti ini diisi terus sampai nilai raport IPA semester 5. Ini contohnya IPA saya dulu 95, KKM-nya cuma 75 contohnya, maaf 98 ini 75 ya. Nih terus ini wajib diisi dari semester 1 sampai semester 5 di mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA ya. Terus data prestasi ini tidak boleh untuk tidak diisi. Jadi apabila ada adik yang tidak mempunyai prestasi, nggak apa-apa kalau nggak ditulis. Tapi apabila mempunyai prestasi, ada baiknya untuk diisi. Namun untuk adik-adik yang mempunyai prestasi lebih dari 3, dituliskan di input prestasi yang 3 terbaik ya. Jadi contohnya saya dulu pernah OSN peringkat 1 tingkat provinsi penyelenggara dari Dikbud ya. Terus prestasinya O2 SN peringkat 1 tingkat nasional penyelenggara dari Kemenpora contohnya Kemenpora. Terus ada apalagi lomba debat peringkat 1 tingkat nasional contohnya penyelenggara dari DPR misalnya
Dewan Perwakilan Rakyat. Terus asal sekolah, contohnya dari SMP Negeri 1 Cilacap. Asal alamat sekolah Jalan Raya Cilacap nomor 1. Nama kepala sekolah Joko Santoso. Oke, nomor telepon guru bisa diisi sembarang. Terus data kesehatan, apabila Anda pernah dirawat di rumah sakit, diklik iya. Ya, contohnya iya. Dulu tahun 2011 ada tipes itu tipes selama 1 minggu, contohnya 1 minggu. Nah, terus ya selanjutnya, apabila adik-adik sudah mantap dengan input data yang telah diisikan, tidak ada keraguan lagi bagi adik-adik, maka verifikasi di kode CAPTCHA ini 562668. Nah, sebelumnya apabila adik-adik masih ragu-ragu, adik-adik bisa dicek kembali di atas apa yang masih salah, contohnya apa yang salah dicek lagi. Karena apa? Karena nanti kalau sudah disimpan di sini itu tidak bisa diganti lagi, dan apabila ada kesalahan input data, maka adik-adik akan digugurkan dalam seleksi administrasi PPDB SMK Negeri Jawa Tengah. Jadi mohon pastikan data yang diinput itu benar dan tidak ada kesalahan ya. Terus silakan isi captchanya, terus diklik simpan ya. Kalau sudah, nanti ada di status berkas. Jadi status berkas ini ada keterangan apakah berkas ini sudah diperiksa oleh admin atau belum ya. Kalau sudah ya sudah. Terus nanti kalau sudah diperiksa oleh admin, nanti keluar di pendaftar sini ya. Nanti keluar di pendaftar sini, nama adik-adik bisa dilihat apakah adik-adik sudah masuk ke pendaftar dengan status lengkap atau belum ya. Bisa dilihat, nanti bisa di search, contohnya dari Cilacap, nanti Cilacap dari SMP Negeri 1 Cilacap itu ya. Kalau sudah nama adik-adik sudah masuk ke sini, berarti tinggal cetak form pendaftaran ya, cetak form pendaftaran. Nanti ini kalau sudah mengisi form pendaftaran, nanti ini udah keisi semua ya. Terus nanti tinggal cetak, terus cetak kelengkapan berkas. Cetak kelengkapan berkas. Nanti adik-adik tanda tangan di sini dan tuliskan nama terangnya. Terus dicentang ada atau tidak, centang. Terus untuk keterangan sendiri akan diisi oleh petugas dan validator akan ditandatangani oleh petugas ya. Terus untuk cetak tempel depan map. Jadi nanti saat dokumen yang telah dikumpulkan tadi dikirimkan di sekolah menengah kejuruan yang dituju, kampus 1, kampus 2 maupun kampus 3, nanti alamatnya di sini. Nanti di cover depannya akan ditempelkan oleh kertas ini. Namun untuk bisnis konstruksi properti itu coklat, untuk teknik elektronik industri itu jingga, TITL itu kuning, TP itu biru tua, TKRO itu biru muda, TP itu hijau, teknik bodi otomotif itu merah, APHP itu untuk hijau. Jadi nanti fotonya ditempel di sini, pakai map sesuai dengan jurusan yang dituju, terus dikirimkan ke sekolah yang dituju, mau yang kampus 1, kampus 2 maupun yang kampus 3. Nah, nanti setelah tanggal 17 April 2020 akan ada pengumuman lolos seleksi tahap 1. Jadi nanti ada di portal sekolah yang dituju masing-masing, ada di yang Jawa Tengah Semarang, Jawa Tengah Pati atau Jawa Tengah yang di Purbalingga. Nanti setelah
nama adik-adik tertera di portal website resminya SMK Negeri Jawa Tengah yang dituju, nanti ada di sini. Jadi nanti ada halaman cetak untuk kartu peserta, sama kayak tadi seperti ini, tinggal cetak itu ya. Nanti kalau sudah ada portalnya tinggal cetak, akan dibuka tanggal 17 April tahun 2020 sampai tanggal 30 bulan 5 tahun 2020 ya. Ya, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti kalau ada yang kurang, kalau ada yang dapat ditanyakan, kalau masih belum paham, dapat ditanyakan di kolom komentar. Sekian, salam sang juara.